Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf. Teman-teman sekalian, saya mau menanggapi videonya Mikana, yang mana pada saat itu Mikana sedang berdiskusi dengan seorang muslim. Saya rasa kalau seorang muslim yang tidak berpengalaman debat, ya bukan berarti saya pengalaman banget gitu, bukan seperti itu. Yang tidak berpengalaman debat sebaiknya menyimak dan banyak belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kalau kamu tidak tahu. Bukan menyampaikan, bukan untuk berdebat ya. Nah, di sini ada seorang muslim yang dengan lemah lembut beliau menyampaikan sesuatu kepada Mikana, tapi sayangnya kita tahu sifat Mikana ini kufurnya seperti apa. Nah, maka dari itu di sini coba kita tanggapi ya. Baik, saya akan langsung putarkan saja video dari Mikana. Mau nanggapi itu Yesus Allah Maha Kuasa. Maksudnya bagaimana kalau boleh diterangkan? Baik, terima kasih Abang. Sebab memang di dalam Alkitab tertulis di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 35 ayat 11, Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah asumsinya dari Mikana. Ngambil di kitab orang, kitab Spanyol, separuh nyolong. Ya, dia bawa di kitab Kejadian, yang mana di situ tidak ada Yesus. Dan kitab mimpi Yohanes dari Pulau Patmos di kitab Wahyu. Ini ya Kristen ini, kalau nggak nyolong kitab orang, nggak bisa berdiri kekristenan ini. Asumsinya Yesus adalah Allah. Pakai kitab orang rupanya. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, Tuhan Yesus juga ketika mengaku Allah yang Maha Kuasa bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dibuktikan melalui perbuatan. Sebab kalau hanya ngaku-ngaku aja tanpa ada buktinya, itu sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya tidak terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku tong kosong nyaring bunyinya, ya kayak ente Mikana, tong kosong nyaring bunyinya yang tidak sesuai bunyi ayatnya, lalu ente jabarkan. Kayak gitu dia. Tidak pernah saya temukan di Bible itu ya Yesus mengaku secara tekstual bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nggak ada. Asumsi Mikana ini. mengaku dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Yotevave Elohim itu sendiri yang telah mengutus para nabi sesuai dengan firman-Nya di Matius 23 ayat 34. Aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Nah, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus yang dimana dia adalah Yotevave Elohim itu sendiri? Dia mengutus Nabi Musa, Nabi Nuh, dia mengutus Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Hezkia, Nabi Elia. Makanya ketika Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Ketika Nabi Musa, asumsi kan? Emangnya duluan mana Salomo dengan Yesus? Duluan mana Abraham dengan Yesus? Duluan mana Noah dengan Yesus? Nabi Nuh. Jelas duluan Nabi Nuh. Dibilangnya Yesus mengutus para nabi terdahulu. Yesus aja ada di abad pertama. Nabi-nabi yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Salomo, Daud, dan yang lainnya, itu sebelum Masehi. Mimpi ini orang. bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Yotevave Elohim, dan Yotevave Elohim itulah Yeshua HaMashiach. Nah, ketika Yotevave Elohim datang ke dunia, Bang, menjadi daging, dia juga menyatakan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dia tetap membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari, berjalan di atas air, membangkitkan anak Yairus yang telah mati, menyembuhkan banyak orang sakit, menciptakan mata yang baru bagi yang buta, menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki. Kemudian ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, dia telah menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Bang, dia mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Nah, makanya Rasul Petrus, Rasul Paulus bisa
membangkitkan orang mati itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena para rasul ini membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Bang. Silakan, Bang. Itu buktinya. Aduh. Macam-macam ya Mikana ini asumsinya dari dulu gitu. Dari dulu. Tapi nanti teman-teman ya, nanti saya coba naik ke room Mikana gitu. Coba kita kasih helikopter sama Mikana nanti. Saya pengen tahu tanggapan yang muslim seperti apa. Coba kita simak tanggapannya. Alhamdulillah, saya pun juga yakin itu. Saya yakin kakak Mikana pun juga jelmaan dari Bapak itu sendiri. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada Mikana. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada saya. Itulah pengajaran atau hikmah yang sebenarnya agar supaya kita pun juga berpasrah diri kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah. Supaya apa? Supaya selevel, supaya sama dengan apa yang kita junjung. Supaya sama dengan Yesus. Itulah pengajaran dari Yesus itu, supaya kita juga berpasrah diri bahwa hidup, bahwa badan ini bukan milik manusia. Hidup dan badan ini persembahan Bapa. Bapa menjelma jadi manusia. Kita pun juga demikian. Tanpa Bapa, tanpa Allah, tanpa Allah di Islam, maka manusia tak akan pernah ada. Adanya diri manusia inilah kenyataan adanya Bapa, adanya Allah, adanya Allah itu. Begitu. Oke, mohon maaf ya Bang. Mohon maaf dengan segala hormat. Narasi Abang itu saya mohon maaf ya, saya nyatakan tidak benar karena saya bukan jelmaan dari Bapa dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini adalah jelmaan dari Allah Bapa. Aduh, teman-teman semuanya, Bapak yang menanggapi juga memakai masalah sufi ya. Ya kagak nyambung sama Mikana. Kita tahu manusia ini ada ya, itulah pernyataan Allah itu ada, tahu kita. Tetapi kalau dijabarkan kepada Mikana, itu kagak bakalan nyambung. Jadi kalau debat itu ya teman-teman, coba pakai Bible-nya mereka. Jangan pakai pemahaman sufi atau jangan pakai Al-Quran. Karena mereka tidak mempercayai Al-Quran. Mereka tidak mengimani Al-Quran gitu. Jadi buat apa pakai Al-Quran? Buat apa pakai pemahaman sufi? Lebih baik ya memakai Bible mereka. Jadi ya mohon maaf banget gitu ya sama Bapak ini. Saya rasa beliau lebih baik nyimak dulu masalah perdebatan itu seperti apa. Dan coba pelajari Bible itu ya. Agar dia bisa menjabarkan masalah Bible kepada Mikana. Bukan menjabarkan paham supisme, paham sufi ke Mikana. Gak bakalan nyambung, ya jelas lah dibantah oleh Mikana ya, dibantah oleh Mikana bahwa dia protes Bapak itu jelmaan dari kita semua. Jelas sebenarnya bahasanya ya, kalau di dalam agama Islam Allah itu menciptakan manusia. Adanya manusia ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bapaknya berbelit-belit sehingga ya ginilah jadinya ya. Anda bisa nilai sendiri. Tetapi di dalam video ini saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mikana tersebut hanyalah sebuah asumsi dan mengambilnya dari kitab colongan. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, bagaimana menurut Anda tentang perdebatan Mikana yang saya tampilkan secara singkat ini? Coba Anda berkomentar di kolom komentar. Ya, insya Allah akan saya baca. Saya Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.